tugas yang kemarin itu baru pemanasan ya, bahwa saya ingin Anda cukup punya pengenalan yang baik dengan pemodelan matematis. Karena jujur di beberapa tahun saya mengajar mata kuliah ini, hal yang paling jadi kendala itu biasanya ketidakmampuan pertama memodelkan sistem-sistem dinamis. Jadi melihat misalkan saya beri sebuah gambar gitu, kemudian dapatkan pemodelan dinamis dari sistem ini, yaitu masalah yang kendala terbesar. Kalau itu saja sudah nyangkut, maka tidak ada lagi yang bisa dilakukan berikutnya ya, karena masalah yang nomor satu sendiri sudah cukup sulit diselesaikan. Walaupun beberapa dari Anda ternyata pace-nya berbeda ya, langkahnya ternyata lebih jauh. Tapi it's okay. Kita coba pelan-pelan aja dulu. Saya ingin bahas contoh soal yang saya beri. Sebelumnya saya beri contoh soal 2. Satu seperti ini. Ini massa K1, K2, K3. Bisa dilihat nggak ininya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Saya punya sistem seperti ini. Kemudian saya beri notasi koordinat X ya. Kalau saya punya gambar seperti ini, di konteks pemodelan dinamis itu, kan saya tidak beri Anda keterangan lain ya. Keterangan lain artinya bahwa sebuah sistem kemudian diberi gangguan atau apa. Saya hanya beri sistem, saya gambar ada sebuah massa yang terhubung dengan 3 buah spring, 2 di atas, 1 di bawah, yang masing-masing ujung springnya attach kepada sebuah permukaan yang fix gitu ya. Kemudian saya beri satu sistem koordinat kalau arah vertikal itu adalah X gitu ya. Nah, perlu diperhatikan di sini, ketika saya bicara X di sini, ini adalah fungsi ya. X di sini kalau saya tulis lengkapnya ini adalah xt. Bahwa dia sangat mungkin terdefleksi ke atas atau ke bawah, yang saya notasikan defleksinya itu dengan pergerakan posisi xt. Artinya kalau dia tiba-tiba posisinya ada di sebelah bawah sini, ya artinya yang sebelah sini akan memanjang gitu ya. Yang ini memendek. Ataupun kalau dia naik ke atas juga. Jadi posisi X ini sangat dinamis. Ya. Tadi saya sudah beri Anda tugas nonton satu video. Salah satu video yang pertama itu yang paling pendek, 4 menit, itu menjelaskan tentang bagaimana kita menyelesaikan sebuah persamaan diferensial yang itu representasinya sistem semacam ini juga ya. Seperti inilah ya kira-kira. M. Di sini ada K, di sini M, kemudian di sini X. Nah, kalau Anda sudah mengerjakan, maka Anda tahu ini akan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan Newton, gitu ya, hukum kedua Newton, di mana kesetimbangan gaya-gayanya ini, kalau dia tidak sama dengan 0, maka dia harus sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Artinya kalau gaya-gaya yang bekerja di sistem ini tidak sama dengan 0, maka dia akan mengakibatkan adanya percepatan. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah mungkin misalkan, ini kan saya tidak tunjukkan ada gaya eksternal yang bekerja ya,
apakah mungkin sistem seperti ini, sigma gaya-gayanya tidak sama dengan 0? Gitu ya. Apakah mungkin gitu ya? Nah, di bab 3 yang kemarin, itu ada pembahasan tentang bagaimana pada prinsipnya sebuah pegas itu pada kondisi equilibrium itu sebetulnya sudah menihilkan gaya gravitasi. Kalau saya angkat vertikal seperti ini, sebetulnya ada gaya yang bekerja, itu gaya gravitasi, tapi pada satu kondisi gaya gravitasi itu akan equilibrium dengan gaya pegasnya. Nah, hukum Newton kan bilang sebuah benda itu akan berada pada kondisi equilibrium. Equilibrium itu adalah dia diam atau dia bergerak dengan kecepatan konstan, itu equilibrium ya. Artinya ketika dia diam begini, itu bisa berarti dia diam atau dia sebetulnya bergerak dengan kecepatan konstan seperti itu. Sampai ada gangguan dari luar. Nah, gangguan itu dalam bentuk apa? Bisa gaya eksternal, atau dalam konteks seperti ini adalah diberi defleksi awal. Diberi defleksi awal. Ketika saya katakan ini posisinya di awal ada posisi X yang muncul gitu ya, maka pada prinsipnya gaya defleksi awal itu menyebabkan ketidaksetimbangan, sehingga dia ketika tidak setimbang akan berusaha disetimbangkan. Oke. Terlepas dari itu, oke, kita setuju bahwa kita akan bermain pada basis ini. Maka yang di ruas sebelah kiri ini adalah itu jumlahan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Nah, dengan teknik free body diagram Anda tahu bahwa di sini akan ada gaya, dari bawah juga akan ada gaya gitu ya. Yang ini adalah gayanya FK1, saya sebut saja begitu, yang ini FK2, ini FK3. Nah, yang penting diketahui di sini bahwa komponen yang namanya spring seperti K1, K2, dan K3 ini adalah komponen pasif. Komponen pasif itu adalah komponen yang hanya memberikan gaya ketika diberi aksi. Artinya dia hanya memberikan gaya reaksi. Jadi ketika dia diberikan gaya, gitu ya, diberikan gaya, maka dia akan bereaksi dengan memberikan gaya yang nilainya berkebalikan, minus Kx atau K delta X gitu ya. Delta itu adalah menyatakan selisih defleksi yang dialami oleh spring itu. Maka terjemahannya persamaan ini adalah kalau saya berikan gaya dari luar, maka dia akan bereaksi dengan berdefleksi sejauh delta X dikalikan sebuah konstanta kekakuannya spring. Artinya, tanda minus di depan ini punya makna bahwa dia ini, saya sering pakai istilah ini, dia ini adalah oposisi sejati. Gitu ya. Kalau Anda suka lihat politik, oposisi itu kan pokoknya apapun yang dilakukan, dia berkebalikan. Ya. Elemen seperti spring ataupun damper itu adalah oposisi sejati. Jadi apapun gaya yang diberikan, dia akan bereaksi sebaliknya. Dia akan bereaksi sebaliknya. Maka selalu dia diberi tanda minus gayanya. Oke. Nah, sekarang kalau saya tulis di sini, gaya dari sebelah atas itu adalah FK1 ya. Maka dia jumlahannya harus FK1 ditambah FK2 ditambah FK3 itu sama dengan massa yang ada di sini dikalikan dengan percepatan yang akan dialami oleh massa ini. Kita bedah, karena tadi gaya reaksi itu selalu minus, ya, maka ini saya tulis minus K1 dikali delta X yang terjadi di K1. Delta X yang terjadi di K1. Delta X yang terjadi di K1 adalah, kalaupun dia terdefleksi, itu adalah defleksi yang disebabkan oleh X ini,
xt gitu ya, dikurang sesuatu yang rigid di sini, yaitu 0. Maka di sini disebut sebagai x, kalau saya tulis lengkap gini ya, dikurang 0, berapapun defleksi yang terjadi. Ini defleksi dinamis ya. Dikurang K2 dikalikan dengan xt dikurang 0, dikurang K3 xt dikurang 0. Oke. Sama dengan M dikali A. Oke. Saya hilangkan bagian yang tidak perlu di sini. Maka di sini minus K1 xt minus K2 xt minus K3 xt sama dengan, saya akan tulis ini dengan bentuk variabelnya, karena ini sebetulnya AT, M D kuadrat xt dt kuadrat. Oke. Saya punya seluruh variabel yang terkait dengan X di sebelah kiri, saya juga punya di sebelah kanan. Supaya sederhana, saya kumpulkan di satu ruas. M D kuadrat xt dt kuadrat ditambah, saya kumpulkan semuanya, K1 plus K2 plus K3 xt sama dengan 0. Oke, ini adalah bentuk kesamaan diferensial. Karena kenapa? Di sini ada fungsi, dan ini ada fungsi yang didiferensialkan 2 kali gitu ya, terhadap waktu. Dan bentuk persamaan seperti ini itu tidak cukup mudah untuk dicarikan penyelesaiannya. Selalu kalau Anda belajar matematik, kalau Anda ketemu persamaan model begini, pertanyaan berikutnya kan adalah carilah solusi gitu ya. Nah, ini saya sering nanya nih. Setidaknya dulu yang saya alami ya, yang saya rasakan. Carilah solusi. Oke, saya bisa kerjakan, tapi saya tidak paham yang disebut solusi itu apa sebetulnya. Yang disebut solusi itu apa? Terjemahannya saya bisa sederhanakan begini. Kalau disebut carilah solusi, berarti kita diminta untuk mencari bentuk yang bisa menyatakan xt itu sama dengan titik-titik. Gitu ya. Atau kalau mau bentuk lainnya, at itu sama dengan titik-titik. Yang di sebelah kanannya ini tidak ada lagi bentuk variabel lain kecuali t. Gitu. Namanya fungsi xt atau at itu kan adalah ini dalam suatu bentuk di sini ya, yang ada variabelnya t ditambah titik-titik, mungkin t kuadrat gitu ya, tambah e pangkat t gitu ya, dan seterusnya. Artinya lebih sederhana untuk diselesaikan. Lebih sederhana kenapa? Karena kalau misalkan saya asumsikan, oke, berarti kalau saya punya bentuk umumnya, xt itu sama dengan sebuah bentuk persamaan, pada t sama dengan 0, saya tahu posisinya di mana. Pada t sama dengan 1, saya tahu posisinya di mana. T sama dengan 1 juta gitu ya, saya tahu dia posisinya di mana. Demikian juga dengan A. Jadi ketika diperintahkan mencari solusi, artinya kita bukan menjawab bahwa carilah solusi. Solusinya adalah 5. Enggak, seperti itu. Solusi dari persamaan diferensial itu adalah fungsi lagi. Fungsi apa? Fungsi dari variabelnya. Kenapa? Karena di sini kita nggak bisa tahu nih. Kita nggak bisa bahwa xt di sini adalah sama dengan, di sini adalah minus m d kuadrat dxt. Nah, ini nggak selesai karena di sini masih ada bentuk fungsi xt-nya gitu ya. Nah, oke. Gimana kemudian caranya kita
mencari solusi gitu ya. Nah, di video yang tadi saya sudah minta Anda untuk tonton, ada beberapa teknik ya. Bisa pakai teknik analitis. Biasanya pakai asumsi nih. Kita asumsikan misalkan dulu bahwa XT itu sama dengan A cos omega T gitu ya. Kemudian kita coba masukkan ke sini. Kalau misalkan dengan kita masukkan XT itu A cos omega T, ini kan adalah sebuah fungsi ya. Artinya kita agak tebak-tebakan. XT ini kira-kira apa ya? Oh, XT itu bisa jadi mungkin XT sama dengan AT kuadrat plus BT plus C misalnya. Selama ini kemudian ketika dimasukkan ke persamaan ini, valid, artinya valid, ketika diturunkan 2 kali dikali M ditambah ini, dikali XT itu sama dengan 0, maka ini fungsinya bisa dipakai. Tapi kan kenyataannya tidak semua bentuk fungsi valid di sini ya. Nah, di video tadi sudah ditunjukkan bahwa bentuk seperti ini itu salah satu solusi yang bisa dipakai adalah bentuk seperti ini, A cos omega T. Tapi agak ribet kalau misalkan kita harus tebak-tebakan nih, setiap kali kita punya persamaan diferensial, kira-kira solusinya apa ya? Gitu. Maka kita punya alat di sini. Alatnya adalah dengan menggunakan transformasi Laplace. Kenapa transformasi Laplace? Bukan transform, kalau Anda belajar matematika teknik ya, ada banyak macam-macam transformasi kan. Ada transformasi Laplace, ada transformasi Fourier, ada transformasi Z, dan berbagai jenis transformasi yang lainnya. Kenapa yang dipakai Laplace? Nah, di sini ada asumsi. Transformasi Laplace itu dipakai karena dalam domain waktu, ya, dalam konteksnya analisis dinamik, kita tidak terlalu tertarik pada kondisi pada T minus tidak terhingga sampai 0. Kita nggak terlalu tertarik. Minus tak hingga sampai 0 ini kita nggak terlalu tertarik. Kita nggak main di masa lalu lah. Kita hanya tertarik melihat apa yang akan terjadi kalau misalkan sesuatu terjadi sejak sekarang dan kita anggap sekarang ini waktu ke 0. Sampai kapan? Sampai tak terhingga gitu ya. Transformasi Laplace ini adalah bentuk simplifikasi yang cukup mudah diikuti dari bentuk transformasi Fourier, di mana bermainnya itu domainnya dari 0 sampai tak hingga. Kalau mau pakai transformasi Fourier bisa, tapi kita tidak terlalu punya faedah mengetahui apa yang terjadi di min tak hingga sampai 0. Ketika kita potong dari 0 sampai tak hingga, maka yang kita dapat adalah transformasi Laplace juga gitu ya. Dan kenapa kemudian transformasi Laplace? Karena kalau kita bermain di domain waktu ya, transformasi Laplace, transformasi Fourier ini kan pada prinsipnya merubah dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, apa itu? Kalau Anda punya sistem koordinat gitu ya, ini sebuah variabel, katakan X gitu ya, di sini T gitu ya. Maka nilai X terhadap T ini bisa berubah-ubah gitu ya, atau naik gitu ya, atau turun gitu. Nilainya tidak stabil. Namanya dinamis. Nggak mungkin dia steady gitu ya. Namanya sistem yang dinamis itu seiring berjalannya waktu nilainya akan berubah-ubah. Cukup sulit kita menyelesaikan sesuatu yang tidak konstan. Kita kan enaknya menyelesaikan sesuatu yang kita bisa anggap dia konstan. Sementara sistem yang dinamis itu, kalau kita mainnya di domain waktu, sudah jelas dia tidak mungkin konstan. Makanya supaya kita bisa bermain di domain yang jauh lebih mudah, kita ubah dia ke domain frekuensi. Kalau di domain frekuensi, dan dengan asumsi bahwa frekuensinya itu konstan, Anda kalau lihat video tadi, Anda tahu ini frekuensinya konstan ya, bahwa omega itu sama dengan akar
K1 plus K2 plus K3 per M. Gitu ya. Frekuensinya konstan. Selama frekuensinya konstan, maka di sini akan jauh lebih mudah untuk diselesaikan. Oke, saya balik pelan-pelan lagi. Ketika kita pakai dengan transformasi Laplace, gitu ya. Saya harap Anda sudah selesai tadi melihat bagian transformasi Laplace-nya. Maka bagian ini saya sederhanakan, saya tulis begini. M X double dot plus K1 plus K2 plus K3 X sama dengan 0. Oke. Tanda double dot di sini menyatakan bahwa dia turunan kedua, supaya lebih memudahkan penulisan saja, nggak terlalu panjang. Dan ketika saya laplaskan, mx double dot plus k1 plus k2 plus k3 x Laplace dari 0 gitu ya. Anda bisa cek di tabel, paling mudah. Kalau Anda sempat mengikuti video juga Anda tahu kenapa bentuknya seperti itu. Bentuk dari Laplace dari turunan kedua itu adalah S kuadrat XS dikurang S dikalikan dengan F0 dikurang F aksen 0. Sorry, bukan F, di sini adalah X ya. Saya tulis X. Sini adalah X0 dikurang X aksen 0. Gitu ya. X aksen ini adalah turunan pertama dari X pada T ke 0. Gitu ya. Ditambah K1 plus K2 plus K3, Laplace dari X adalah XS, gitu ya. Sama dengan Laplace dari 0 adalah 0. Oke. Ini saya tulis dalam bentuk lengkap. Di kuliah-kuliah selanjutnya, Anda kan tahu kadang-kadang ini dipercepat karena kita punya syarat bahwa misalkan saya sudah beritahu X0 itu adalah 0, X aksen 0 adalah 0, maka ini hilang. Gitu. Tapi dalam hal ini saya tidak anggap ini 0 dulu, maka saya akan tulis ms kuadrat ditambah K1 plus K2 plus K3. Saya ambil kurung besar di sini. XS sama dengan bagian ini, saya pindahkan ke sebelah luar. Saya pindahkan ke sebelah luar. M dikalikan dengan S X0 ditambah X aksen 0. Saya pindah ke bawah saja. Sama dengan M di sini S X0 ditambah S aksen 0. Ini bentuk transformasi Laplace-nya. Saya ambil halaman baru. Saya tulis ulang, ms kuadrat ditambah K1 plus K2 plus K3 XS sama dengan MS X0 ditambah MS aksen 0. Kenapa ini saya masih tulis? Karena ini bisa jadi persyaratan yang penting untuk konteks ini. Ingat, tadi ini adalah bentuk dari harmonic motion ya. K1, K2, K3M, ini X.
Kalau misalkan saya letakkan X0 itu sama dengan 0, dan X aksen 0 sama dengan 0, artinya tidak ada awalan defleksi X. X juga tidak berada pada kecepatan tertentu pada kondisi awal. Maka yang terjadi semua ini apa? 0 ya. Maka XS itu sama dengan 0. Artinya apa? Tidak terjadi apa-apa, dia diam aja. Tidak terjadi apa-apa. Seperti Anda kalau punya sistem seperti ini, dia posisinya sudah diam dan Anda tidak ganggu, maka yang terjadi adalah, ya dia nggak ngapa-ngapain. Kalau kemudian situasinya saya rubah nih. Kalau misalkan saya beri X0-nya itu sebuah nilai, katakan C1, dan X aksen 0-nya juga punya nilai C2, maka persamaan ini akan menjadi, maka XS-nya akan menjadi MS dikalikan dengan C1 ditambah M dikali C2 dibagi MS kuadrat plus K1 plus K2 plus K3. Saya tandai saja yang ada S-nya. S kuadrat gitu ya. Ini juga saya tandai S. Maka saya punya bentuk seperti ini. Yang semua yang hitam ini adalah konstanta, variabelnya di sini adalah S. Maka di sini kalau saya gabungkan, MC1 ditambah MC2 dibagi M plus K1 plus K2 plus K3. Saya tulis di sini S, di sini S kuadrat. Ini bentuk dari sebuah persamaan orde 2. Kenapa? Karena penyebutnya S kuadrat. Di video nomor 5 dan 6 itu Anda sudah saksikan bagaimana cara mencari solusi dari persamaan dalam transformasi Laplace dengan melakukan inverse Laplace. Jadi kalau misalkan saya punya bentuk seperti ini, anggap misalnya ya, saya beri nilai acak saja. M-nya adalah misalkan 10 kg, kemudian K1 sama dengan K2 sama dengan K3 itu saya anggap punya nilai 30 misalnya ya, Newton per meter. Kemudian anggaplah C1-nya ini 10 dan C2-nya ini 1 misalnya. Maka saya bisa tulis ini menjadi 10, ini 100 S ditambah 10 dibagi 10 S kuadrat ditambah 90. Ini adalah XS. Dengan melakukan inverse Laplace, Anda bisa dengan mudah dapatkan XT-nya dengan melakukan inverse Laplace dari 100S plus 10 dibagi 10S kuadrat plus 90. Bagaimana caranya? Silakan nanti dilihat lagi di videonya. Dan saya juga sudah beri tugas ya di Google Classroom khusus tentang bagian Laplace-Laplacean. Intinya, dari bentuk seperti ini yang saya beri tugas, menjadi bentuk seperti ini, dan akhirnya nanti kembali menjadi bentuk XT itu dilakukan dengan bantuan transformasi Laplace. Tapi kuncinya tetap, Anda harus mampu dulu membuat bentuk
matematis dari sistem seperti ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sampai bentuk ini saya lihat dari apa yang sudah saya cek, rata-rata oke lah, nggak ada masalah ya. Lalu yang kedua, kita punya sistem seperti ini. Ini adalah sistem rotasi. Saya punya spring, springnya adalah spring rotasi. Saya anggap ini adalah bearing ya, tanpa gesekan. Saya punya massa yang berputar dengan momen inersia J. Kemudian saya punya rotational damper di sini. Di sini saya punya input berupa theta I, dan di sini adalah output, yaitu perputaran dari massanya, yaitu theta O. Di sini punya konstanta redaman B. Maka dengan cara yang hampir sama, sigma tau itu sama dengan J kali alfa. Torsi yang bekerja di sini adalah torsi akibat reaksi dari spring, yaitu minus K dikali theta O dikurang theta I. Reaksi akibat redaman dari rotational damper, yaitu minus B dikali theta O dot. Kenapa theta O? Karena yang bekerja rotasinya di sini hanya theta O. Jadi theta O ini adalah perputaran dari damper ya. Kalau disebut bahwa damper itu ada dua ya di sini. Theta 1 ini theta 2 gitu ya. Maka karena di sini theta O dan theta yang sebelah sini itu sama, tidak ada hambatan lagi di sebelah sini, maka sebelah sininya tidak ada ya, 0. Sama dengan J dikali alfa. Dan alfa ini adalah, kalau saya tulis, theta O double dot. Kenapa? Karena perputaran yang dialami oleh J ini adalah theta O. Nggak mungkin theta I, kan theta I ada di sebelah kirinya dari spring. Oke, lagi-lagi kita temukan bentuk persamaan diferensial, kita kumpulkan J theta O double dot ditambah dengan B theta O dot ditambah dengan K theta O sama dengan K dikalikan dengan theta I. Ini bentuk dasarnya. Seminimal-minimalnya kalau Anda sudah bisa menemukan bentuk ini, proses berikutnya untuk melaplaskan akan jauh lebih mudah. Ini harus betul dulu, baru bisa dilaplaskan dengan baik ya. Oke. Lalu tahap berikutnya adalah melakukan transformasi Laplace. Ya, silakan Jeremy. Izin bertanya Pak, untuk yang minus K itu kenapa mesti dikali theta output dikurang inputnya ya, bukan inputnya aja gitu Pak? Terima kasih. Yang bagian ini? Iya. Oke. Sekarang namanya, saya ilustrasikan dengan spring dulu ya, spring biasa. Spring biasa ini kan F sama dengan minus K delta X gitu ya. Kenapa delta X? Saya insist pada kata delta karena perubahan panjang ini yang mengakibatkan, bukan salah satu panjang. Kan dia kan tidak mungkin berubah panjangnya, tapi tidak relatif terhadap kedua titiknya. Kalau ini misalkan dia punya titik A, ini titik B gitu ya. Kalau misalkan titik B bergerak ke atas sejauh 1 cm, tapi titik A juga bergerak ke atas sejauh 1 cm, maka delta X-nya nggak ada ya. Kalau delta X-nya nggak ada, maka F-nya 0.
Maka yang penting di sini adalah selisih dari pergerakan kedua titik yang relatif. Ini kalau di spring linear. Di spring rotasi gimana? Di spring rotasi, kalau misalkan saya punya, katakan di sini theta 1, di sini theta 2, kalau theta 1 berputar sejauh 10 derajat, tapi theta 2 juga berputar sejauh 10 derajat, maka tidak mungkin ada torsi. Maka di sini, kalau saya tahu di sini theta 1 dan perputaran massa ini saya nyatakan dengan theta 0, maka di sini ada theta 0, di sini juga theta 0 ya. Maka torsi yang diakibatkan oleh spring ini hanya akan terjadi ketika ada perbedaan sudut dari theta I dengan theta O. Nah, kalau misalkan ternyata sama, theta I bergerak pada 10 derajat, misalkan theta O juga bergerak 10 derajat, maka ini 0. Kalau ini 0, maka torsi akibat spring tidak ada. Nah, jadi jawabannya begitu. Terima kasih, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Ini J theta 0 double dot ditambah B theta 0 dot ditambah K theta 0 sama dengan Laplace dari K theta I. Dengan asumsi nih, dengan asumsi supaya mudah nih, saya asumsikan bahwa theta 0 itu adalah 0, theta 0 dot juga adalah 0, dan theta I ke 0 itu adalah 0, theta I dot ke 0 juga adalah 0. Artinya semuanya bermula dari situasi yang diam gitu ya, nggak kemana-mana gitu ya. Maka saya bisa tulis ini dengan cepat sebagai JS kuadrat plus BS plus K. Di sini adalah, saya tulis theta besar begini ya. S, ini adalah 0. Yang di sebelah sini adalah K dikali theta I S. Betul ya? Ini JS kuadrat plus BS plus K. Ini adalah theta besar ya. Biasanya kalau dalam bentuk Laplace dibandingkan bentuk waktu, kalau misalkan saya punya bentuk waktunya adalah xt, maka bentuk Laplace-nya saya tulis besar xs gitu ya. Maka saya tulis di sini tetanya theta besar. Theta 0 besar S ditambah K theta I S gitu ya. Di sini saya bisa nyatakan, kalau mau saya sebut solusi dalam bentuk Laplace-nya, itu sama dengan K dibagi JS kuadrat plus BS plus K theta I S. Nah ini, kalau Anda ingat bagaimana saya di awal kuliah minggu lalu menyatakan bahwa bentuk umumnya itu adalah kalau ada output, ya, sorry, saya ulang. Ada input masuk kepada satu sistem, kemudian di sini ada output. Kira ada proses. Nah, ini dengan logika yang sama, ini menyatakan seperti itu. Ini adalah output, ini adalah prosesnya, ini adalah inputnya. Maka inputnya di sini adalah theta I S, prosesnya di sini adalah saya tulis K dibagi JS kuadrat plus BS plus K, outputnya di sini adalah theta 0 S. Nah, berbeda dengan yang pertama tadi, dalam hal ini kita nggak bisa menyatakan bahwa theta 0 T gitu ya.
Solusinya kan nanti di sini adalah theta 0t itu sama dengan sebuah fungsi. Kita belum bisa menyatakan ini sampai kita tahu inputnya ini berupa apa. Karena inputnya sangat mempengaruhi bagaimana outputnya bekerja. Nah, ilustrasinya begini. Gimana sih bentuk perputaran dari theta 0 ini per satuan waktu, perubahan posisi theta 0 ini per satuan waktu itu bentuknya gimana? Ya tergantung gimana cara kita merubah theta i. Bisa saja theta i-nya kita hanya gerakan sedikit, habis itu kita balikan lagi. Jadi theta i ya, theta i bisa saja kalau dalam domain waktu kita hanya rubah dia ke nilai tertentu, habis itu kita balikan dia ke 0 lagi. Bisa jadi kita rubah ke satu nilai tertentu. Misalkan dari tadinya posisinya di sini, kita rubah ke posisinya di sebelah sini ya, ke sebelah sini misalnya. Kita putar gitu. 90 derajat. Pek gitu. Nah, inti seperti ini. Awalnya pada T ke 0, katakan dia sudutnya 0 derajat. Pada T misalkan ke 1 derajat, 1 detik, dia sudah berubah menjadi 10 derajat. Misalnya. Itu akan menghasilkan perubahan karakter fungsi dari theta 0. Bayangkannya begini aja. Kalau theta i-nya itu kita rubah pada 1 detik dari 0 derajat menjadi 10 derajat, gitu. Maka kemungkinan besar di theta 0 di theta O yang akan terjadi adalah dia akan berosilasi. Berosilasi seperti itu. Kemudian karena ada damping dia akan berhenti. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan theta i-nya bukan seperti itu. Theta i-nya kita rubah terus sinusoidal. Kita rubah begini-begini terus. Maka walaupun ada damping, yang terjadi di theta O adalah dia akan bergerak-gerak juga terus. Tidak akan tiba-tiba dia 0. Jadi dalam hal ini kalau Anda menemukan bentuk seperti ini, solusi dari bentuk fungsi seperti ini akan sangat tergantung dari jenis inputnya. Nah, biasanya kalau dikontrol, kita kenal jenis input itu ada macam-macam. Impulse, yang seperti ini tadi, ini adalah impulse ya. Ini adalah bentuk step. Impulse itu artinya seperti impulse ya, seperti denyut. Pada detik tertentu tiba-tiba nilainya tinggi, tapi habis itu 0 lagi. Kalau step, tiba-tiba dia berubah pada nilai tertentu dan berhenti di situ. Nggak akan berubah lagi. Terus sampai waktu tak ingat. Atau sinusoid misalnya, berubah-ubah terus. Nah, setiap jenis input akan menghasilkan perubahan respon. Ini saya sebut saja respon. Nah, oleh karena itu kemarin ada yang menarik bertanya ke saya, kok yang soal nomor 2 ini kalau dicoba inverse Laplace ketemunya solusinya ada beberapa. Oh iya. Karena apa? Karena sangat tergantung jenis inputnya. Kalau inputnya saya nyatakan theta is-nya ini adalah 1, yang adalah bentuk Laplace dari impuls, dia bentuknya menjadi seperti ini. Kalau saya letakkan 1/s yang adalah step, ini menjadi s pangkat 3 yang di bawahnya. Kalau saya letakkan 1/s kuadrat, yang adalah bentuk rem, dia akan berbeda lagi dan seterusnya. Nah, ini akan Anda pelajari di tugas. Saya minta Anda untuk baca bab 2. Jadi kita mundur lagi ke bab 2. Kalau sebelumnya saya suruh Anda rangkum bab 3, sekarang saya minta Anda mundur ke bab 2 secara khusus untuk mempelajari transformasi Laplace. Semoga dalam 1 minggu Anda bisa menangkap basic dari transformasi Laplace-nya supaya nanti Anda tidak kesulitan di berikutnya ketika kita melakukan operasi-operasi matematis dengan menggunakan transformasi Laplace. Kuliah hari ini
Cukup, sudah lebih jauh nih, 50 menit. Tapi sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi kira-kira? Izin tanya Pak, Silakan. boleh minta record Zoom meetingnya nggak Pak sama yang pertemuan kemarin buat mengulang materi? Oh gitu. Nanti saya coba ya. Saya sebetulnya selalu rekam, tapi saya tidak sempat untuk buka dan ngedit lagi. Tolong ingatkan saya nanti 1 atau 2 hari lagi untuk ngedit ya. Kalau misalkan nanti selesai, mungkin saya akan share linknya untuk bisa Anda pakai nonton. Oke, Ada lagi? terima kasih Pak. Nggak ada ya? Sekali lagi, saya sudah buka link OCW untuk Anda absen. Tapi untuk jaga-jaga, silahkan juga absen melalui kolom chat, tulis NIM dan nama. Harusnya udah semua ya. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, selamat mengerjakan tugasnya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima